ini kalian diminta untuk nanti kita membuat keyakinan kelas sebagai dasar kita untuk menjalankan nilai-nilai kebajikan. Nah, kalau sebelumnya mungkin kita mengenal dengan istilah peraturan, tata tertib. Nah, biasanya peraturan dan tata tertib itu berujung pada hukum. Nah, seiring berjalannya waktu kita akan meninggalkan yang dikemukakan itu disiplin negatif. Nah, kita akan berpindah ke disiplin positif. Misalnya kenapa kalian menggunakan helm saat berkendaraan? Untuk apa? Untuk keamanan. Untuk keselamatan. Nah, kemudian pada saat COVID kemarin kita diminta untuk memakai masker. Apa kira-kira? Menjaga kesehatan. Iya, untuk kesehatan kita. Ya. Nah, seperti itulah nilai-nilai yang harusnya kita yakini. Ya. Jadi kita menjalankan peraturan itu berdasarkan keyakinan dalam hati. Nah, kalau sudah merasa yakin, maka ketika kita menjalankan peraturan itu lebih mudah. Kayak pakai helm kan gak usah harus dipaksa kan? Nah, otomatis kita pakai helm karena untuk keselamatan diri. Dan juga dengan keyakinan ke kelas. Next. Nah, mengapa perlu membuat keyakinan kelas? Nah, di sini Ibu uraikan bahwa keyakinan kelas itu lebih menggerakkan seseorang daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, jadi ibarat idealnya keyakinan kelas itu keyakinan dalam diri yang kita jalankan atas kesadaran. Kalau atas dasar kesadaran akhirnya menjadi ikhlas, kadar beban, kadar tertekan. Kenapa pian harus masuk tepat waktu? Kenapa harus mengumpulkan tugas tepat waktu? Karena pian yakin itu akan memberi kebaikan, bukan karena dipaksa guru, bukan karena menghindari hukuman. Nah, sekarang apa itu keyakinan kelas? Nah, perhatikan di sini keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Universal itu menyeluruh, semua warga sekolah, lepas dari latar belakang suku, adat, negara, bahasa maupun agama. Nah, jadi semua melebur jadi satu, tidak memandang latar belakangnya, karena semua mempunyai hak yang sama. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, yang tentu akan membuat orang tersebut lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Nah, kalau anak-anak ibu merasa yakin bersih itu sehat, maka dengan sendirinya kalian akan menjaga kebersihan. Nah, tapi kalau tidak didasari oleh keyakinan bahwa bersih itu sehat, bersih itu bagus, bersih itu indah, maka kalian akan dengan mudahnya mengabaikan sampah, berserakan, kemudian tidak menjalankan piket karena tidak ada keyakinan. Berikutnya, keyakinan kelas menjadi dasar dari peraturan kelas. Nah, jadi sebelum ada peraturan, misalnya datang tepat waktu, berpakaian yang rapi, kemudian memakai tata tertib, itu harus didasari adanya keyakinan yang dibuat dengan kesepakatan bersama antara wali kelas atau guru mata pelajaran dengan siswa di dalam kelas. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan kelas yang diyakini bersama dapat menanamkan nilai-nilai positif pada murid, maka pelanggaran atas kesepakatan kelas akan tetap memberikan konsekuensi yang juga disepakati bersama. Nah, jadi nanti akan terhindar yang namanya hukuman. Misal, dicontohkan Mirna datang ke sekolah terlambat 10 menit. Kalau sebelumnya biasanya guru kalian atau wali kelas akan memberi hukuman, misalnya menyapu halaman kelas atau membersihkan rumput atau bahkan membersihkan WC. Itu disebut dengan hukuman. Tapi kalau konsekuensi berbeda. Nah, jika anak itu terlambat 10 menit, maka konsekuensinya ditawarkan ke anaknya. Misalnya, apakah di jam istirahat diambil waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas. Artinya konsekuensi si anak hilang waktu istirahat untuk menutupi kesalahannya tadi datang terlambat. Tahu pulang sekolah di akhir pelajaran diminta tinggal 10 menit. Nah, itu bedanya konsekuensi dengan hukuman. Nah, jadi hukuman itu lebih bersifat positif, tapi kalau konsekuensi itu mengikuti apa yang sudah dilanggar tadi. Kalau datang terlambat 10 menit berarti pulangnya terlambat.
terlambat. Kan 10 menit. Nah, Ya. itu disebut dengan Konsekuensi. Nah, sebelum kita menyusun keyakinan kelas buat kesepakatan, ini ada beberapa pertanyaan yang akan dilanjutkan. Pertanyaan pertama, apa tujuan kamu datang ke sekolah? Ya pasti punya tujuan ya, nggak mungkin nggak punya tujuan. Kita coba misalnya Ilham, meraih prestasi. Kalau Adijah, iya tujuan Adijah belajar. Satu lagi, Amsia, menuntut ilmu. Iya, tepuk tangan. Pertanyaan kedua setelah kalian tadi memahami tujuan belajar ke sekolah, berikutnya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa belajar dengan baik di kelas. Ada yang bisa mengungkapkan jawabannya? Coba Asia. Mendengarkan guru dengan baik, bisa Menjelaskan, iya, mendengarkan penjelasan guru. Kemudian Mutia, belajar dengan baik, belajar dengan baik. Misalnya mengerjakan tugas, mengumpulkan dengan tepat waktu. Kemudian ada lagi Mutia. menjaga kebersihan kelas. Iya, terutama kebersihan kelas. Kalau kelas bersih, hati kita menjadi senang. Dibanding kalau kelas kotor, berhamburan, itu akan merusak mood atau suasana. Sepakat mau menjadi kebersihan kelas? Apa kira-kira konsekuensinya jika ada kawan yang tidak mau menjadi? Tidak boleh beri denda. Tapi konsekuensinya itu misalnya membersihkan sampahnya, memungut sampahnya seperti itu. Sampah. Ya, berikutnya kita lihat pertanyaan kelas yang baik itu yang seperti apa. Silakan, ada yang mau mencoba? Ya, silakan Mirna. Yang aktif, interaktif, dan berprestasi. Kita lihat tadi ada muncul pertanyaan, kamu ingin menjadi teman seperti apa bagi teman-temanmu di kelas? Nah, tentunya punya gambaran ya, karena kalian sudah anak SMA, sering berteman dengan berbagai jenis atau ragam teman-teman yang sudah ditemui mulai SD, SMP. Nah, ketika di SMA, ingin menjadi seperti apa bagi teman kalian? Ada yang mau mencoba? Ya, silakan ya Dija. Baik, selalu membantu dan menyenangkan hati teman. Iya, baik. Menjadi teman yang baik itu ya tentunya yang jujur ya, tidak berbohong dengan teman, tidak curang dengan teman, artinya terbuka ya. Nah, kemudian suka membantu dan menyenangkan hati teman. Ya, pertanyaan berikutnya, hal apa saja yang membuat kalian tidak nyaman belajar di dalam kelas? Nah, tentunya ada perasaan yang musik hati ya, sehingga tidak nyaman. Ada yang mau mencoba mengungkapkan? Ya, boleh Bapak, silakan. Sering ribut dan ada teman yang bercanda berlebihan. Ya, kadang ketika ada teman yang terbuka, itu akan mengganggu konsentrasi kawan yang sedang fokus belajar. Nah, jadi itu perlu rasa empati kepada teman. Bahwasanya tidak semua orang suka dengan keributan. Dan tolong jaga sopan santun. Misalnya ada guru menjelaskan atau ada kawan yang mengungkapkan pendapat, kita menjaga dengan baik. Penjelasan ibu dan berbagi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana keyakinan kelas, apa itu keyakinan kelas. Nah, sekarang kita coba untuk menyepakati keyakinan kelas untuk kelas kita 11 EPS 2. Ya, mulai dari Aisyah, kira-kira apa untuk keyakinan kelas yang bisa kita sepakati dan bisa kita laksanakan? Masuk kelas tepat waktu. Iya, benar sekali, masuk kelas tepat Waktu. dicatat ya. Ya. Mas Arsyad dicatat. Benar. Masuk kelas dengan tepat waktu. Misalnya lagi yang kedua, keyakinan kelasnya ini belum disepakati ya, masih berupa ide-ide dahulu. Nanti kita sepakati kalau misalnya merasa pas saja, maka kita akan buatkan posternya atau spanduknya. Coba dari Bapak. Tertib saat melakukan kegiatan pembelajaran. Ya, tertib dalam mengikuti kegiatan
pembelajaran ya. Catat lagi ya, Asad ya. Nah, ada 2 ya kesepakatan kita. Isan bisa menambahkan, San? Iya, betul sekali. Sepakat ya? Mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, jadi jangan ada niat nanti aja mengerjakannya untuk ditagih. Nah, jangan lagi seperti itu karena sudah menjadi keyakinan keras. Keyakinan keras itu ditanamkan dalam diri ya. Jadi itu akan menjadi kebiasaan dan budaya yang baik dan positif. Berikutnya lagi sudah 3 ya, Sat ya. Perlu lagi 1 misalnya dari jalan. Berseragam sesuai dengan aturan sekolah. Iya, berseragam sesuai aturan sekolah. Tapi karena saat ini Jana sedang sakit, maka Jana tadi sudah meminta izin untuk menggunakan jaket. Nah, bagi yang lain yang tidak ada darurat atau apa, tetap menggunakan pakaian yang rapi. Yang ini kuliah sudah rapi, sebagian mungkin ada yang perlu dirapikan lagi. Berikutnya lagi ada, coba media. Bertanggung jawab atas kebersihan dan tertib pengerjaan piket. Iya, ini juga penting ya, kebersihan kelas. Dan kadang pada saat piket kita lupa atau pura-pura lupa. Oh, hari ini aku seharusnya jadwal piket. Nah, maka keyakinan diri dia harus datang lebih awal. Jangan pura-pura lupa terus tiap minggu. Masa tiap hari harus diyakinkan kelas kita. Nah, jadi itu beberapa yang sudah diteruskan ya. Ya. Nah, nanti kalau misalnya mau ditambahkan lagi bisa. Misalnya kita saling menghargai dan menghormati. Nah, jika kita tuliskan juga ya, bersikap yang 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, dan patuh. Nah, terlihat sederhana tapi itu memberikan suasana yang positif. Misalnya masuk kelas diawali dengan senyum. Nah, menyapa kawan, pagi Nina, apa kabar hari ini? Nah, mungkin walaupun ada Ayuna. tapi itu akan menjadi suatu kebiasaan yang baik karena kita terbiasa menyapa orang lain. Kan kelihatan kalau teman lagi sedih, lagi galau. Nah, kalau disapa kan kelihatannya jadi menang terus deh. Kata. Ya, ini pertanyaan terakhir ya. Ketika teman atau guru berbicara, apa yang harus kita lakukan? Ada yang mau berbagi? Ya, silakan Rizky. Memperhatikan dengan baik dan mencatat hal-hal yang penting. Iya, bagus sekali. Menghargai ya, menghargai dan menghormati siapapun kawan bicara kita, mau teman, mau guru atau orang tua, maka kita belajar memperhatikan. Sederhana saja tapi kadang sulit ya. Coba dipraktekkan misalnya bicara dengan kawannya main HP, apa perasaanmu? Agak kesal kan? Kayak semacam tidak dipedulikan. Nah, jadi sama juga seperti itu ketika ada lawan bicara, maka sebisa mungkin HP-nya disimpan. Ya, terima kasih. Nah, sekarang ya udah. Udah, Pak.